Belum mendalam membahas poin ini, rincikan dulu. Ada aksamun nas fis sa'adah namanya. Ada ragam macam orang dalam kebahagiaan nih. Ada orang mengira, menyimpulkan kebahagiaan itu dengan banyaknya harta dan anak. Sehingga target dia setiap hari memikirkan bagaimana hartanya bertambah, bagaimana anaknya bertambah. Terus begitu. Kita lihat orang seperti ini kalau ketemu sama temannya, anak kamu sudah berapa? Pertanyaannya itu. Bukan anak kamu itu sudah hafal berapa Quran? Udah bisa sholat belum? Enggak. Tapi jumlahnya yang ditanya. Apa gunanya? Kalau kita tahu teman kita punya 5 anak, manfaatnya apa buat kita? Enggak ada. Tapi karena dia berpikir bangga dengan jumlahnya anak yang banyak. Sebabnya itu muncul pertanyaan tadi. Ada juga orang subhanallah karena harta dia pikir. Jadi selalu kalau ketemu, bagaimana usaha kamu? Mobil apa yang kamu pakai sekarang? Rumah kamu sudah pindah belum ke Pondok Indah? Atau kemana gitu kan? Jadi pertanyaannya selalu berkisar di masalah harta. Karena dia pikir bagi dia kebahagiaan di situ. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pengalaman lapangan membuktikan, survei membuktikan orang yang seperti ini, walaupun dikasih oleh Allah banyak harta, penuh lemarinya di kamar dengan perhiasan-perhiasan, penuh tabungannya dengan uang miliaran, tidak pernah cukup. Tidak pernah dia dapat kebahagiaan di situ. Karena terus saja jadi target tuh. Sudah 1 miliar, kapan 2 miliar ya? 2 miliar, kapan 3 miliar? 10 miliar, kapan 20 miliar? Terus begitu. Punya rumah 1, kapan punya 2? Kapan punya 3? Kapan punya 10? Kapan punya villa 3? Dan seterusnya. Berputar terus. Sudah punya pakaian, kapan beli baju baru ya? Sana ada merek baru, ini ada penawaran baru. Dan terus berkisar di situ. Jadi nggak pernah cukup. Kapan orang menganggap kebahagiaan di harta, pastikan tidak akan pernah cukup. Karena bagi dia adalah makin banyak harta makin bahagia, ya kan gitu. Sampai ada orang subhanallah menjadikan harta ini sebagai tuhannya. Ada orang mau ya mengorbankan keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya demi harta. Berapa banyak orang meninggalkan rumah tangganya karena keadaan ekonomi misalnya. Ternyata dia pada saat pun pindah ke rumah tangga yang baru, yang lebih banyak hartanya, itu tidak memberikan kepada dia kebahagiaan. Tapi karena target dia harta, walaupun misalnya suaminya yang baru ini jahat, suka mukul, nggak apa-apa. Karena targetnya hartanya. Tidak ada kebahagiaan di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur." Alhaakumut takatsur itu kenapa kalian ini sibuk mikirin harta terus, nggak ada ujung-ujungnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti mendatangi kuburan. Kalau udah mati baru tahu tuh kalau harta tidak bisa dibawa ke sana. Mobil kita yang mewah cuma parkir di mana? Di pagar kuburan. Nggak mungkin dikubur bersama kita. Ibu-ibu kalau punya mobil Alphard pas mati di kain kafan ditaruh di mobil Alphardnya. Nggak mungkin. Pasti mobil Alphardnya cuma sampai di pagar kuburan, setelah itu jadi warisan pulang. Paling lama sejam setelah ngantar kita sudah pulang semua. Nggak bisa. Bukan kebahagiaan di harta. Harta itu akan habis sampai kata Nabi SAW apa? Di sini dititik poinkan beliau mengatakan, hartamu yang sebenarnya adalah yang engkau infakkan di jalan Allah. Dan hartamu yang cuman samar, gitu kan? Sesuatu yang sekedar hiasan adalah yang engkau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaian. Kita punya harta nih, sibuk beli makanan ini, makanan itu, pakaian warna ini, pakaian warna itu, tas merek ini, tas merek itu, HP merek ini, HP merek itu, terus kita berputar di situ. Itu bukan harta yang sebenarnya. Karena itu nanti rusak diganti lagi. Habis ya, bangkrut usahanya, coba usaha baru lagi. Tidak pernah ada ujungnya. Tapi sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah lain. Kalau kita infakkan di jalan Allah, maka kita akan lihat ya, bagaimana itu akan terus bertambah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang berinfak di jalan Allah,
maka Allah akan menjadikan infak itu seperti bibit pohon yang Allah akan suburkan di dekat singgasananya, dekat arsy-Nya Allah. Dia akan terus tumbuh infak itu di jalan Allah sampai-sampai setiap ranting memiliki setiap dahan pohon itu memiliki 100 ranting yang memiliki lagi 100 cabang, biji-biji yang akan berbuah, yang akan berbunga, gitu kan. Seperti terus tumbuh, ya, sampai nanti orang itu bertemu dengan Allah yang dia infakkan 100 ribu, dia temukan mungkin 100 juta atau mungkin 100 miliar jumlahnya pahalanya, seperti itu. Itu yang sebenarnya harta yang kita milikin. Makanya kebahagiaan bukan dengan harta. Nabi SAW waktu didatangin